Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galida Pikaksa dengan NIM F1D1240113 dari kelas A Teknik Pertambangan Angkatan 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tugas video untuk mata kuliah Genesa Bahan Galian, yaitu penjelasan mengenai 4 proses tektonik pembentuk endapan porfiri. Nah, yang pertama itu subduksi, yang dimana endapan porfiri paling umum itu terbentuk pada zona subduksi, yaitu ketika lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua. Pada kedalaman tertentu, lempeng samudra akan mengalami dehidrasi dan juga melepaskan air serta fluida ke bagian mantel di atasnya. Nah, kehadiran fluida ini menurunkan titik lebur mantel sehingga sebagian mantel mengalami peleburan dan akan menghasilkan magma yang baru yang berkumpul di dalam ruang magma atau dapur magma. Kemudian, sebagian akan menerobos sebagai zona intrusi atau altrasi yang khas dan juga mengendapkan mineral logam seperti tembaga, emas, dan juga mineral lain. Endapan porfiri pada subduksi biasanya memiliki zona altrasi yang jelas serta sistem yang berkembang secara baik. Selanjutnya, yang kedua yaitu collision, di mana pada proses tumbukan benua, dua lempeng benua akan saling bertabrakan sehingga keraknya akan menjadi jauh lebih tebal. Nah, dari penebalan ini akan menyebabkan tekanan dan juga panas yang terperangkap di dalamnya yang memicu terjadinya peleburan parsial batuan dari kerak itu sendiri. Magma yang terbentuk dari proses ini itu cenderung lebih felsik, seperti contohnya granodiorit ataupun granit, karena asalnya itu dari peleburan batuan kerak yang lebih kaya akan kandungan silikanya. Magma felsik akan naik dan juga membentuk intrusi besar di dalam kerak yang tebal. Kemudian dalam kondisi tertentu itu dapat menghasilkan endapan porfiri tipe kolisional. Nah, porfiri pada lingkungan tumbukan umumnya memiliki kandungan emas yang lebih tinggi dibandingkan tipe subduksi, dan zonasi alterasinya bisa lebih bervariasi akibat dari kerumitan struktur geologinya dan juga tingkat metamorfisme yang tinggi pada daerah ortogenik. Yang ketiga, delamination. Pada proses delaminasi, bagian dasar dari litosfer benua yang sangat padat biasanya berupa lower crust yang telah berubah menjadi eklogit atau mantel litosfer yang menebal, menjadi tidak stabil dan akhirnya terlepas, lalu tenggelam ke dalam mantel yang lebih dalam. Ketika bagian padat ini turun, astenosfer yang lebih panas akan bergerak naik menggantikan posisinya. Nah, dari naiknya bahan mantel panas ini akan meningkatkan temperatur di bawah dan menghasilkan peleburan besar-besaran yang memicu aktivitas magmatik yang intensif. Nah, magma yang terbentuk biasanya cenderung jauh lebih panas dan bersifat mafik hingga intermediate. Fluida magmatik kemudian dapat membentuk endapan porfiri yang sering dikategorikan sebagai porfiri post-subduction atau post-collisional, dan dapat mengandung campuran logam Cu, Au, Mo, serta memperlihatkan beberapa fase intrusi yang berulang. Yang keempat, post-subduction extension. Nah, setelah proses subduksi melambat ataupun berhenti, kondisi tektonik di kerak dapat berubah menjadi regangan ataupun ekstensional. Nah, ketika keraknya meregang, tekanan litostatik menurun sehingga magma lebih mudah naik melalui rekahan dan juga sesar normal. Pada kondisi seperti ini, magma yang terbentuk itu dapat berasal dari astenosfer yang mengalami peleburan dekompresi. Komposisinya seringkali bersifat alkalin atau potasik alkalin. Nah, magma alkalin yang naik cepat ini dapat menghasilkan tipe porfiri yang berbeda dari porfiri art klasik, yaitu porfiri alkalin yang seringkali kaya akan kandungan emas. Selain itu, lingkungan post-subduction extension juga sangat mendukung untuk pembuatan sistem epithermal emas sampai dengan perak di dekat arah ke permukaan. Endapan yang terbentuk dalam fase ini seringkali dikontrol oleh struktur geologi seperti sesar normal dan juga persilangan rekahan dengan alterasi khas epithermal seperti adanya silika, aludaria, dan juga serisit. Tingkatnya bahwa terdapat perbedaan daripada empat proses tersebut. Yang pertama itu dari subduksi, apa aja yang terjadi itu yang pertama lempeng samudranya akan menujam yang membuat
dehidrasi dari si mantelnya meleburkan mantel wedge. Sumber magmanya yaitu mantel wedge yang terdehidrasi. Kalau tipe porfirinya arch porfiri atau Cu, dengan ciri visualnya busur gunung api dan juga intrusi yang dangkal. Untuk collision itu yang terjadi adalah dua benua yang bertabrakan, kemudian terjadinya kerak yang menebal dan juga panas yang terperangkap, di mana sumber magmanya crustal melting dan juga SCLM. Untuk tipe porfirinya itu collisional porfiri CuAu, di mana ciri visualnya pegunungan yang tebal dan juga magma yang lebih cenderung felsic. Yang ketiga, delamination, yang terjadi yaitu pada bagian dasar litosfernya lepas dan tenggelam, yang kemudian mantel panas akan naik. Sumber magmanya dari astenosfer upwelling. Tipe porfirinya post subduction porfiri CuAu. Di mana ciri visualnya keraknya menipis kembali dan menjadikan magmanya lebih panas. Yang keempat, post subduction extension. Yang terjadi yaitu setelah subduksi selesai, keraknya akan meregang, kemudian magmanya juga akan naik lebih cepat. Sumber magmanya dari mantel ditambah dengan crustal interaction. Tipe porfirinya itu alkalin epithermal AU dan juga porfiri lead stake. Ciri visualnya yaitu zona regangan dan juga vulkanisme alkali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.